Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Senang sekali kita bisa berjumpa kembali, membuka mata kita untuk menyaksikan hari baru ini. Salam damai sejahtera bagi saudara sekalian, dan mari menjalani hari ini dengan penuh sukacita bahwa Allah akan menyertai kita senantiasa. Mari berjalan bersama dengan sabdanya pagi ini, edisi 10 Maret 2023. Kita membaca 1 Raja-Raja pasal 15 ayat 1 sampai 8 demikian. Dalam tahun ke-18 zaman Raja Yerobeam bin Nebat menjadi Raja Laabiam atas Yehuda. 3 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Maakah, anak Abisalom. Abiam hidup dalam segala dosa yang telah dilakukan ayahnya sebelumnya, dan ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud moyangnya. Tetapi oleh karena Daud, maka Tuhan Allahnya memberikan keturunan kepadanya di Yerusalem dengan mengangkat anaknya menggantikan dia dan dengan membiarkan Yerusalem berdiri. Karena Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya kepadanya seumur hidupnya, kecuali dalam perkara Uria orang Het itu. Dan ada perang antara Rehabeam bin Yerobeam seumur hidupnya. Selebihnya dari riwayat Abiam dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Dan ada perang antara Abiam dan Yerobeam. Kemudian Abiam mendapat perhatian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Asa anaknya menjadi raja menggantikan dia. Hati yang berpaut pada Tuhan. Saudara-saudaraku, apakah yang terlintas dalam benak kita ketika membayangkan Daud? Siapa yang sempurna di bumi ini? Siapakah yang tidak pernah bersalah? Tidak ada. Daud berkali-kali disebutkan bahwa Daud adalah tokoh, adalah orang yang benar di mata Tuhan dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya kepadanya seumur hidupnya, kecuali dalam perkara Uria. Dalam perkara Uria yang terbunuh di medan perang, kemudian istrinya dijadikan istrinya oleh Daud. Saudaraku, ketika kita membayangkan Daud, apakah keberaniannya yang membuat kita mengingat dia sebagai pahlawan yang besar ketika berhasil menantang Goliat? Mazmur pujiannya yang luar biasa indah, banyak memberi inspirasi pada lagu pujian yang diaransemen oleh para komponis dari zaman ke zaman dalam berbagai versi. Nyanyian-nyanyian Mazmur yang kita miliki sekarang dan puji-pujian, sebagian besar terambil dari Mazmur pujian Daud, yang kemudian diaransemen ulang untuk dinyanyikan oleh umat-umat Kristen di sepanjang segala abad. Namun tidak bisa tidak, dosa perzinahan Daud mungkin langsung terlintas di benak kita, bahwa dia juga adalah bukan manusia sempurna. Tetapi Allah mengatakan bahwa dia adalah orang yang tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya kepadanya seumur hidupnya. Saudara, mengapa Allah mengatakan hal ini? Sementara kita tahu bahwa Daud adalah contoh tentang teladan yang tidak sempurna. Nokta hitam persinahannya dengan Batseba diikuti tindakan melenyapkan nyawa Uria sulit kita tepis dari memori kita. Tetapi apa yang membuat Tuhan mengatakan ia berjalan bersama Tuhan seumur hidupnya? Karena di tengah-tengah kejatuhannya, ia datang kepada Tuhan untuk memohon pengampunan. Dan Tuhan memberikan. Sehingga ia menulis dalam Mazmur 103 ayat 12. Sejauh timur dari barat, Tuhan tidak lagi mengingat dosa-dosa kita. Tuhan yang penuh kasih dan pengampunan justru mengingat kesetiaan Daud. Hati Daud yang berpaut kepada Allah dijadikan patokan Tuhan bagi keturunannya. Janji berkat serta penyertaan dikaruniakannya kepada mereka yang hidup setia sama seperti Daud. Sebaliknya, keturunan Daud yang tidak sepenuh hati mengabdi kepada Tuhan ditegur dan dihukum. Saudara-saudaraku, mungkin saat ini kita pernah gagal. Anda seolah didera tanpa henti oleh pelanggaran masa lalu,
dan selalu terpikirkan serta terbayang-bayang? Rasanya percuma mempertahankan kemurnian hati di hadapan Tuhan karena buruknya sejarah hidup kita. Sebagai orang tua, mungkin kita telah kehilangan kehormatan atau hormat dari anak-anak kita. Saudaraku, ingatlah akan Daud. Pengampunan Tuhan itu sempurna. Dia bahkan jauh lebih memperhatikan hati kita, melihat apakah hati kita sungguh-sungguh berpaut padanya. Belum terlambat untuk hidup dan menjadi teladan bagi keturunan kita dengan menambatkan hati sepenuhnya kepada Tuhan. Hanya saja saudara sekalian, jangan pernah berpaling dari Allah. Jangan pernah percaya dan menyembah berhala. Berhala adalah segala sesuatu atau benda yang kita anggap dapat memberikan pertolongan. Dan karena itu, berhala seringkali disebut memisahkan kita antara Allah dan diri kita. Selain hanya kepada Tuhan saja, mari kita berserah dan bersandar. Saudara, jangan pernah lelah menautkan hati sepenuhnya kepada Tuhan, sekalipun kita pernah gagal dalam hidup ini. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada pagi ini bahwa Daud pun pernah berdosa, Daud pernah bersalah, tetapi ia datang kepadamu dengan segenap hati untuk memohon pengampunan. Maka Tuhan mengubah statusnya menjadi orang yang selalu berpaut kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami pun juga ingin masuk dalam hitungan umat-umat-Mu yang penuh dengan keterpautan dengan Engkau, yang tidak pernah memberontak dan yang selalu berjalan dekat dengan Tuhan. Walaupun kami tahu bahwa kamilah tidak sempurna, tetapi kami percaya pengampunan ada di tangan-Mu. Pengampunan tiada batasnya. Pengampunan yang kami terima dengan cuma-cuma di dalam percaya kami ini kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu Tuhan, hamba-Mu berdoa kepada segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Buka hati mereka ya Tuhan, supaya mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Kiranya Tuhan memimpin, supaya para pendengar renungan pagi dalam aktivitas mereka sepanjang hari ini di dalam pimpinan Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang terus bergumul dengan kesehatannya, kami taruhkan mereka dalam tangan-Mu. Ajarlah mereka dan Roh Kudus kuatkanlah mereka untuk berpaut kepada Allah. Dan kami doakan supaya mereka sembuh melalui tangan dokter, para medis. Kami doakan mereka yang sedih, Tuhan hiburkan. Mereka yang kehilangan pengharapan, Tuhan kuatkan. Supaya mereka semua kembali kepadamu pada waktunya. Bapa di sorga, berkatilah kami semua sepanjang hari ini. Berkati anak-anak kami yang sedang ujian-ujian. Dan mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian akhir baik di sekolah maupun di perguruan tinggi. Maupun dimanapun anak-anak-Mu, biar mereka lulus tepat pada waktunya. Bapa Surgawi, terima kasih banyak. Kami serahkan diri dalam tangan-Mu. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.